Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada dan semoga rezeki kalian juga dilancarkan. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Tempat kita berbagi kisah mistis yang bikin merinding sebelum tidur. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan jadi teman kalian setiap malam. Oh iya, coba tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana? Aku pengen tahu. Siapa tahu ada yang nonton langsung dari sekitar Gunung Kawi juga. Tahun 1998, di tengah hiruk-pikuk krisis moneter yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, Sutrisno duduk termenung di teras rumah kayu tuanya di Kediri. Warung kecilnya bangkrut, utang menumpuk, bahkan cicilan motor butut yang digunakannya untuk mengantar barang pun tak sanggup lagi ia bayar. Setiap malam ia hanya bisa mendengar istrinya, Sri, berdoa lirih sambil menahan tangis. Khawatir esok hari mereka tak punya uang untuk makan. Sutrisno tahu ia lelaki gagal di mata keluarga. Anak-anaknya mulai bertanya, kenapa mereka tak bisa lagi jajan seperti teman-teman sekolahnya. Tekanan itu membuatnya semakin gelap mata. Suatu sore, ia bertemu dengan seorang teman lama, Parjo, di pasar. Parjo yang dulu soma-soma kere, mendadak tampil dengan pakaian bagus, jam tangan berkilau, bahkan mengendarai mobil sedan. Sutrisno tak bisa menahan rasa iri. Dengan setengah bercanda, ia bertanya, "Jo, kau ini jual apa? Sampai bisa kayak begini?" Parjo hanya tertawa pendek, menepuk bahu Sutrisno, lalu berbisik, "Kalau kau berani, datanglah ke Gunung Kawi malam Jumat Kliwon. Bawa sesaji, kau akan dapat apa yang kau inginkan." Kata-kata itu terus menghantui pikiran Sutrisno. Ia sudah sering mendengar cerita tentang pesugihan di Gunung Kawi, tapi selama ini hanya dianggap omong kosong. Namun wajah Parjo yang kini penuh percaya diri tak bisa ia lupakan. Malam itu, setelah Sri tertidur, Sutrisno memutuskan ia akan mencobanya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, ia menyiapkan kemenyan, ayam hitam, beberapa helai bunga, dan sejumlah uang receh. Dengan motor tuanya, ia melaju menembus gelapnya jalanan menuju Malang. Udara dingin menampar wajahnya, dan jalan berkelok di perbukitan membuatnya beberapa kali hampir terjatuh. Di tikungan tajam dekat hutan pinus, lampu motor tiba-tiba meredup. Sutrisno menapok-nepok setangnya, panik kalau lampu padam di tengah jalan sepi. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Ada bayangan hitam melintas cepat di depan, tepat di tengah jalan. Bentuknya tinggi menjulang. Tak jelas apakah manusia atau bukan, tapi terasa begitu dekat hingga ia spontan mengerem keras. Motor oleng hampir masuk ke parit. Sutrisno turengengga menoleh ke kiri dan kanan, tapi jalan sepi. Hanya suara angin dingin yang menderu di telinganya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan pohon, gumamnya. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya sampai di area Gunung Kawi. Udara makin dingin, kabut turun perlahan, menutupi jalan setapak menuju makam keramat. Dari kejauhan, terdengar samar-samar suara gamelan, seperti ditabuh pelan dari balik hutan. Sutrisno berhenti sejenak, mencoba meyakinkan dirinya. Ini cuma angin malam, suara dari kampung bawah, pikirnya. Tapi semakin ia melangkah,
Suara itu makin jelas, seakan-akan mengikuti gerakannya. Malam itu, 12 September tahun 1998, udara di kaki Gunung Kawi terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding tua di warung kopi pinggir jalan menunjukkan pukul 11 lewat seperempat. Angin gunung membawa aroma lembab tanah basah, bercampur bau dupa dari arah puncak. Beberapa orang duduk melingkar di bangku kayu, membicarakan kisah-kisah, pesugihan, dan pohon dewandaru. Pohon keramat yang katanya bisa menarik rezeki bagi siapapun yang mendapat daunnya. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Sugeng, pedagang kecil dari Kepanjen. Usianya sekitar 35 tahun. Wajahnya letih dan matanya menyimpan kegelisahan. Dagangannya di pasar tidak pernah benar-benar laku. Utang menumpuk, anak-anaknya sering menunggak uang sekolah, dan istrinya mulai sakit-sakitan karena terlalu banyak pikiran. Malam itu, Sugeng datang jauh-jauh dari rumah hanya untuk mendengar langsung cerita tentang pohon yang konon bisa mengubah nasib orang. Kalau beruntung, dapat daun jatuhnya, hidupmu bisa berubah seketika, kata seorang lelaki tua berpeci hitam sambil menyeruput kopi pahit. Tapi ingat, jangan pernah metik langsung, harus sabar. Nunggu jatuh sendiri. Sugeng menelan ludah. Ada getaran aneh dalam suaranya, semacam harapan bercampur takut. Ia mencoba tertawa kecil, tapi hatinya berdegup kencang. Seolah-olah sejak namanya disebut, pohon itu memanggil dari kejauhan. Jam hampir tengah malam saat Sugeng memutuskan naik ke arah pohon dewandaru. Jalannya licin, hanya diterangi lampu Petromax kecil yang ia pinjam dari pemilik warung. Semakin tinggi ia melangkah, kabut makin tebal menutupi pandangan. Hutan di sekitar jalan setapak berbisik pelan, seperti banyak mulut tak terlihat yang sedang bercakap. Ketika sampai di pelataran pohon, suasana mendadak hening. Pohon dewandaru berdiri megah, batangnya besar dengan kabang-kabang merambat tinggi. Dedaunannya berkilau, samar terkena cahaya bulan. Sugeng berdiri kaku, seperti seorang anak kecil yang tiba-tiba masuk halaman rumah orang asing. Jantungnya berdetak keras, keringat dingin mengalir di tengkuk. Ia menaruh lampu Petromax di tanah, duduk bersila, lalu berdoa seadanya. Telinganya menangkap suara samar, seperti helai kain terseret pelan di tanah. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang bergerak aneh, membentuk siluet mirip orang berdiri di kejauhan. Sugeng buru-buru menunduk pura-pura tak melihat. Waktu berjalan lambat. Jam tangan bututnya menunjukkan pukul 1 dini hari. Angin berhenti bertiup, udara jadi pengap. Lalu terdengar bunyi lirih. Krak, sebuah daun jatuh tepat di depannya. Sugeng menahan napas. Jari-jarinya gemetar saat meraih daun itu. Warnanya hijau pucat, masih segar, dengan urat-urat tipis berkilau. Begitu ia menggenggamnya, tubuhnya merinding seketika, seolah ada aliran hangat mengalir dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Ia merasakan perasaan ringan, seakan beban hidupnya menguap. Sugeng menutup mata, berbisik syukur dengan suara tercekat. Tapi saat ia membuka mata lagi, kabut di sekeliling pohon semakin pekat. Dari sela-sela kabut itu, ia melihat sesuatu bergerak. Ada bayangan hitam tinggi, tanpa bentuk jelas, berdiri di balik batang pohon. Matanya merah menyala sekilas, menatap lurus ke arah Sugeng. Sugeng terlonjak, hampir menjatuhkan daunnya. Nafasnya tersengal, tapi bayangan itu hilang begitu saja
seakan tak pernah ada. Ia mengucek mata, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi karena lelah. Namun, bulu kuduknya berdiri, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak selama beberapa detik. Setelah memberanikan diri, Sugeng buru-buru berdiri, memeluk daun itu erat-erat, lalu menuruni jalan setapak tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, samar-samar terdengar suara tawa lirih, entah dari arah pohon atau dari dalam kabut. Keesokan harinya, hidup Sugeng mulai berubah. Dagangannya di pasar yang biasanya sepi mendadak laris. Orang-orang datang silih berganti membeli hampir semua dagangannya hingga habis sebelum siang. Uang yang didapatnya hari itu lebih banyak daripada biasanya dalam seminggu. Ia pulang dengan wajah cerah, menggenggam daun dewandaru yang disimpannya dalam dompet kecil berwarna coklat. Namun malamnya, ketika ia berbaring untuk tidur, Sugeng mendengar suara aneh di dalam rumah. Seperti bisikan pelan di telinganya, suara tak jelas yang hanya mengulang satu kata. Satu, 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 satu. Ia terbangun, menyalakan lampu, tapi rumahnya tetap sepi. Istrinya sudah lelap, anak-anaknya terbungkus selimut. Sugeng terdiam, lalu menyentuh dompet kecilnya. Daun dewandaru masih ada di sana, tapi entah kenapa warnanya terlihat sedikit lebih gelap daripada semalam. Sugeng mencoba memejamkan mata lagi, tapi telinganya tetap dihantui bisikan itu. Satu, satu. Seperti pengingat bahwa daun itu bukan hanya hadiah, tapi juga janji yang harus dipatuhi. Hari-hari berikutnya, hidup Sugeng terasa seperti mimpi. Dagangannya di pasar Kepanjen laris manis, bahkan pembeli baru terus berdatangan. Uang menumpuk, utang-utang yang dulu membebaninya satu persatu bisa ia lunasi. Istrinya yang semula sakit-sakitan mulai ceria kembali. Anak-anaknya bisa sekolah dengan tenang. Semua itu berkat satu helai daun dewandaru yang masih ia simpan di dompet kecilnya. Namun, perubahan besar itu tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Tetangganya mulai bertani-tania. Dari mana Sugeng mendapat keberuntungan mendadak? Ada yang iri, ada yang curiga, ada pula yang dayam-dayam mendekat, mencoba mencari tahu rahasianya. Suatu malam, di warung kopi yang sama di kaki Gunung Kawi, Sugeng kembali duduk bersama beberapa orang tua kampung. Mereka membicarakan lagi soal pohon dewandaru. Seorang lelaki setengah baya dengan sorot mata licik mendekat ke Sugeng. "Kau dapat satu daun." "Ya, hehe," katanya, "kalau lebih dari satu, rezeki bisa berkali lipat." Bisiknya pelan, nyaris seperti ular merayap ke telinga. Sugeng terdiam, dadanya berdebar, karena lelaki itu seakan tahu rahasianya. Ia hanya tersenyum kaku dan tidak menjawab. Namun, kata-kata itu menancap dalam benaknya. Sejak malam itu, pikirannya terus digoda bayangan. Bagaimana jika ia punya 2, 3, bahkan lebih banyak daun dewandaru? Apa hidupnya akan benar-benar berubah besar? Godaan itu membuat tidurnya gelisah. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara bisikan yang semakin jelas. Kali ini bukan lagi satu, 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 melainkan suara yang menghitung naik. 2, 3, 4. Seperti ada yang sengaja menantangnya untuk melanggar aturan. Pada malam Jumat Kliwon, the 25th of September 1998, Sugeng memutuskan kembali mendaki ke pohon dewandaru. Kali ini ia membawa bekal lebih, seolah siap menginap semalaman di bawah pohon itu. Bulan purnama menggantung pucat di langit. Kabut tipis sudah menutupi jalan setapak sejak awal ia melangkah.
Setibanya di pelataran pohon, suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Pohon dewandaru tampak jauh lebih besar. Batangnya berkilat lembab seperti disiram keringat. Daun-daunnya berdesir pelan. Meski tak ada angin bertiup, Sugeng menaruh tikar, menyalakan rokok, dan mencoba menenangkan diri. Jam bergulir pelan. Pukul 1 dini hari, ia mendengar bunyi krak. Satu daun jatuh tepat di sebelahnya. Dengan cepat ia meraihnya, menambah koleksi dalam dompet kecilnya. Hatinya lega, seolah misi selesai. Namun saat ia hendak berdiri untuk pulang, pandangannya tertuju pada ranting rendah di atas kepalanya. Ada 2 helai daun segar bergoyang perlahan, seolah menggoda untuk dipetik. Sugeng menelan ludah. Kata-kata lelaki licik di warung kopi kembali terngiang. Kalau lebih dari 1, rezekimu berlipat-lipat. Tangannya terangkat gemetar mendekati daun itu. Saat jari-jarinya menyentuh ujungnya, udara di sekitar mendadak berubah dingin menusuk. Lampu Petromaxnya meredup sendiri dan kabut menebal hingga jarak pandang hanya sejengkal. Lalu terdengar suara lirih, serak, dan berat tepat di belakang telinganya. "Jangan kau ambil yang bukan untukmu." Sugeng terperanjat, menjatuhkan hampir semua barang yang ia bawa. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kabut putih pekat. Namun detik berikutnya, dari sela kabut muncul wajah samar seorang perempuan tua. Matanya kosong, kulitnya pucat keabuan, mulutnya tersenyum lebar hingga pipinya robek. Sugeng terjatuh ke belakang, jantungnya hampir pecah. Wajah itu mendekat hanya beberapa jengkal dari mukanya, lalu lenyap begitu saja, seperti asap tertiup angin. Dengan napas tersengal, Sugeng buru-buru meraih kedua daun dari ranting itu, mencabutnya sekaligus. Hatinya dipenuhi rasa takut bercampur tamak. Ia tidak peduli lagi pada peringatan yang pernah ia dengar. Pokoknya semakin banyak daun, semakin banyak rezekinya. Ia berlari turun dari pelataran pohon tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang jalan ia merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah berat terdengar di belakang. Kadang mendekat, kadang menjauh. Sesekali ia mendengar bisikan di telinga kirinya. Suara perempuan tua tadi kini terdengar lebih marah. 3, 3, 3. Sugeng tiba di rumah menjelang subuh. Tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat pasi. Ia segera menyimpan don-don baru itu bersama daun pertama dalam dompet coklatnya. Hari-hari berikutnya, benar saja, rezekinya semakin deras. Ia bisa membeli sepeda motor baru, memperbaiki rumah, bahkan membuka lapak dagang lebih besar di pasar kota. Orang-orang semakin kagum dan iri padanya. Sugeng sendiri merasa seakan hidupnya kini tak tersentuh masalah. Namun bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada malam hari, pintu rumah sering terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Piring di dapur berjatuhan tanpa sebab. Anak-anaknya mengeluh, sering mendengar suara orang menangis di belakang rumah. Sugeng berusaha menutup mata, pura-pura tidak peduli. Tapi ia sendiri mulai sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Bayangan itu makin lama makin jelas. Kadang berdiri tegak di pojok kamar, menatapnya dengan mata merah membara. Suatu malam, saat ia terbangun karena haus, ia masuk ke dapur. Begitu menyalakan lampu, Sugeng hampir menjerit. Di meja makan, dompet coklatnya terbuka sendiri. Dan dari dalamnya
keluar asap tipis kehitaman. Daun-daun dewandaru yang disimpannya kini berwarna gelap uretioratnia merah, seperti disiram darah segar. Dari balik asap itu terdengar suara perempuan tua yang pernah ia lihat di bawah pohon. Kau sudah mengambil lebih dari yang diberi. Sekarang bersiaplah. Sugeng terpaku, tangannya gemetar. Tubuhnya dingin seperti es. Tapi sebelum ia sempat menutup dompet itu, sebuah tangan kurus pucat keluar dari asap, mencoba meraih pergelangan tangannya. Ia menjerit keras, terjatuh ke lantai. Lalu dompet itu tertutup dengan sendirinya. Ketika ia membuka mata lagi, semua terlihat normal. Hanya dompet kecil coklat itu tetap tergeletak di meja. Tampak biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Sugeng terduduk, napasnya tersengal. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia sadar, kali ini ia telah melangkah terlalu jauh. Malam demi malam, Sugeng semakin sulit tidur. Sejak ia memetik 2 daun tambahan dari pohon dewandaru, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Uang memang terus datang, dagangan laris, tapi di balik itu, rumahnya berubah menjadi tempat penuh teror. Anak-anaknya sering terbangun sambil menangis, berkata ada bayangan berdiri di dekat ranjang mereka. Istrinya mulai pucat, tubuhnya lemah, seperti diisap energinya setiap malam. Sugeng sendiri kerap mendengar langkah kaki berat menyusuri lorong rumah. Padahal ia tahu jelas semua orang sudah tidur. Pada 4 Oktober tahun 1998, sekitar pukul 1:30 malam, Sugeng terbangun karena suara pintu rumah berderit. Ia bangkit pelan, mengambil lampu minyak dan berjalan ke ruang tamu. Jantungnya berdetak cepat, karena dari kejauhan ia melihat pintu utama rumahnya terbuka lebar. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma tanah basah bercampur dupa. Di luar pintu berdiri sosok perempuan tua yang pernah muncul di bawah pohon. Rambutnya panjang kusut menutupi wajah, kulitnya pucat, dan tangan kurusnya menunjuk lurus ke arah Sugeng. Suara seraknya bergema di seluruh ruangan. Bayar, waktumu sudah dekat. Sugeng terlonjak, hampir menjatuhkan lampu minyak. Ia mundur beberapa langkah, tapi sosok itu hilang seketika, menyisakan pintu rumah yang tetap terbuka. Ia buru-buru menutupnya. Tubuhnya gemetar hebat. Malam itu ia tidak tidur lagi, hanya duduk di sudut kamar sambil menatap dompet kecil coklat yang kini terasa semakin berat di saku bajunya. Keesokan harinya, kabar buruk mulai datang. Dagangannya di pasar tiba-tiba sepi. Orang-orang yang biasanya membeli barang darinya tidak muncul. Lebih parah lagi, beberapa pelanggan tetapnya mengaku bermimpi buruk setelah membeli dagangannya, hingga mereka takut berhubungan dengannya lagi. Sugeng menolak percaya, tapi di dalam hatinya ia tahu ada yang salah. Dompet kecil berisi daun dewandaru kini sering bergetar sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Malam berikutnya, sekitar pukul 12:10, Sugeng kembali mendengar bisikan. Kali ini bukan sekadar hitungan, melainkan tawa panjang perempuan bercampur tangisan anak-anak. Suara itu terdengar dari dapur. Dengan tubuh gemetar, Sugeng membawa lampu dan berjalan ke sana. Begitu sampai, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Semua piring dan gelas di rak melayang di udara, berputar pelan. Di tengah-tengah, dompet coklatnya terbuka dan daun-daun dewandaru keluar melayang, berubah warna hitam pekat dengan urat merah menyala. Dari balik daun-daun itu muncul tangan kurus pucat, lalu kepala perempuan tua menyembul
tersenyum mengerikan. Rezeki yang kau curi harus dibayar dengan jiwa. Sugeng berteriak keras, menjatuhkan lampu minyak hingga ruangan nyaris terbakar. Ia berlari keluar rumah tanpa alas kaki, meninggalkan istrinya yang terbangun panik. Malam itu, ia kembali menuju Gunung Kawi, seperti orang kehilangan akal. Jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari saat ia tiba di pelataran pohon Dewandaru. Kabut begitu tebal hingga hampir mustahil melihat jalan. Sugeng berlari sambil menangis, menjerit memanggil pohon itu, memohon ampun. Begitu sampai di bawah pohon, ia berlutut, meletakkan dompet coklat berisi daun di tanah, lalu bersujud. Suaranya parau, penuh putus asa. Ampuni aku hanya ingin hidup lebih baik. Jangan ambil keluargaku. Namun pohon itu tetap diam. Dedaunannya hanya berdesir perlahan. Angin mendadak berhenti, membuat suasana seolah mati. Sugeng mengangkat kepalanya, dan seketika ia melihat sesuatu. Dari cabang-cabang pohon bergelantungan bayangan hitam, jumlahnya banyak, tubuhnya kurus dengan mata merah menyala. Mereka bergerak pelan, menatapnya tanpa suara. Sugeng mundur, tubuhnya gemetar. Bayangan-bayangan itu turun perlahan, mengelilinginya. Suara tawa perempuan tua bergema dari segala arah, bercampur bisikan ratusan suara lain. Sugeng mencoba lari, tapi kakinya berat, seakan terikat tanah. Ia menjerit, memohon ampun, tapi semakin keras ia berteriak. Semakin dekat bayangan itu merapat. Dari kegelapan kabut, perempuan tua muncul lagi. Kini jelas wujudnya. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya penuh luka busuk, dan matanya hitam pekat. Ia menunduk ke arah Sugeng, lalu berbisik di telinganya, "Kau serakah, dan sekarang kau milikku." Sugeng menjerit histeris saat tangan perempuan itu menembus dadanya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lalu jatuh terkulai di tanah. Dompet coklatnya terbuka. Daun-daun dewandaru terbakar sendiri, berubah jadi abu. Keesokan paginya, warga desa menemukan tubuh Sugeng di bawah pohon dewandaru. Matanya membelalak, wajahnya beku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal yang aneh. Di sekeliling tubuhnya berserakan daun-daun kering. Meski malam itu hujan deras dan seharusnya daun basah. Sejak kejadian itu, nama Sugeng hanya jadi bisikan. Orang-orang kampung memperingatkan, jangan pernah tamak pada pohon dewandaru. Satu daun bisa jadi berkah, tapi lebih dari itu adalah kutukan. Dan sampai hari ini di sekitar Gunung Kawi, orang-orang percaya bahwa suara bisikan di malam Jumat Kliwon masih terdengar dari arah pohon itu. Suara perempuan tua yang terus menghitung, seakan menunggu siapa lagi yang akan datang dengan hati serakah. Begitulah kisah tentang pohon dewandaru di Gunung Kawi. Konon, siapapun yang sabar menunggu daun jatuh bisa mendapat berkah rezeki. Tapi ingat, keserakahan hanya akan membawa celaka. Sugeng hanyalah satu dari sekian banyak yang mencoba melawan aturan, dan akhirnya harus membayar dengan jiwa. Kalau kalian suatu hari berkunjung ke Gunung Kawi, berhati-hatilah. Jangan pernah ambil lebih dari yang diberi, karena sampai sekarang masih ada yang percaya di malam-malam tertentu suara bisikan dari pohon itu akan menghitung, menunggu korban berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang.
Sampai jumpa di cerita mistis berikutnya, dan semoga malam kalian aman dari bisikan pohon Dewan Daru.